Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 173. 2 menit lewat Dong Suebing telah kehilangan semua harapan. Saudari Xie, jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Aku akan kembali dulu. Xie Huilan memijat bagian tengah alisnya. Xiao Dong, kamu telah menyelamatkan hidupku. Bukan masalah bagi saya untuk membantu Anda mendapatkan transfer ini. Tapi ini rilisan debut chapter ini terjadi di Nov Euro LB1N. Jawab Dong Suebing. Saudari Xie, tidak apa-apa. Aku meminta terlalu banyak. Xie Huilan tenggelam dalam pikirannya dan menghela nafas. Dia memandang Dong Suebing dengan senyum pahit. Saya telah memikirkan bagaimana membalas Anda karena telah menyelamatkan saya. Bagaimana saya bisa menolak permintaan Anda? Haha, oke. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda menjadi wakil kepala seksi pangkat polisi. Katakan padaku, apakah ada departemen yang ingin kamu masuki? Saya akan melihat apakah ada lowongan untuk peran kepemimpinan dan membantu Anda membuat pengaturannya. Peran pemimpin. Saya bisa mendapatkan posisi wakil kepala bagian. Dong Suebing sangat senang saat mendengar ini. Sulit baginya untuk dipindahkan keluar dari keamanan negara. Dia masih bisa mendapatkan posisi dengan otoritas yang lebih tinggi. Suster Xie, terima kasih banyak. Aku baik-baik saja dengan posisi apapun. Xie Huilan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Haha, karena aku akan membantumu, aku harus melakukan yang terbaik. Katakan padaku, dan aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Dong Suebing memandang saudari Xie dan bertanya. Wakil Kepala Biro Keamanan Umum Kabupaten. Apakah mungkin? Xie Huilan tersenyum pahit. Dong Suebing tahu dia meminta terlalu banyak dan hampir menamparkan dirinya sendiri. Dong Suebing, kamu terlalu rakus. Posisi pemimpin sudah cukup baik, dan Anda masih ingin pilih-pilih. Dia takut Xie Huilan tidak akan senang dan dengan cepat berkata. Sebenarnya, posisi wakil instruktur di Beijing sudah cukup. Wakil instruktur. Xie Huilan berhenti selama beberapa detik. Baiklah, wakil kepala Biro Keamanan Publik Kabupaten akan melakukannya. Saya akan menghubungi Anda kembali dalam beberapa hari. Dong Suebing tercengang. Suster Xie, aku. Xie Huilan menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Jangan berterima kasih padaku dulu. Kembalilah dan tunggu teleponku, mengerti? Hahaha, oke. Dong Suebing tidak tahu harus berkata apa. Wakil Kepala Biro Keamanan Umum Kabupaten adalah posisi wakil kepala seksi. Tapi ini terjadi di tingkat akar rumput, dan wakil kepala biro di sana memiliki wewenang lebih besar daripada wakil kepala biro di kota Beijing. Mereka memiliki kekuasaan lebih besar daripada cabang investigasi atau kepala departemen manapun di biro kota. Ini adalah posisi terbaik yang diinginkan Dong Suebing. Posisi dengan kekuatan nyata. Ini merupakan peningkatan dari wakil kepala kantor urusan umum menjadi wakil kepala keamanan umum suatu kabupaten. Dong Suebing akan memiliki otoritas lebih dari sebelumnya. Bagi Dong Suebing, ini seperti memenangkan lotre dengan harga tertinggi. Promosi, wakil kepala biro. Beberapa hari berikutnya, Dong Suebing selalu tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik dan bekerja keras. Setiap hari, dia berlari dari kantor ke kantor untuk mengantarkan dokumen kepada para pemimpin. Ketika semua orang melihat antusiasme Dong Suebing, mereka mulai bertanya-tanya. Apakah ada posisi kosong di kalangan petinggi? Dong Suebing ingin promosi. Mustahil. Dia baru dipromosikan dan tidak bisa naik dalam 3 tahun ke depan. Dong Suebing tidak memberitahu siapapun tentang permintaannya untuk dipindahkan. Pasalnya, hal ini belum final. Namun dia yakin Xie Huilan akan bisa membantunya. Pemimpin dari pemerintah pusat tidak akan mudah memberikan janji. Karena dia bilang dia akan mencoba, itu akan lebih atau kurang diselesaikan. Hari ini, Sabtu pagi, Dong Suebing bangun dan melihat ponselnya. Tidak ada panggilan tidak terjawab. Dia tidak mematikan teleponnya beberapa hari ini. Dia takut akan melewatkan panggilan Xie Huilan. Dia cemas tetapi tidak berani meneleponnya. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia tidak sabar karena ini akan meninggalkan kesan buruk pada Suster Xie. Tolong hubungi saya. Sudah hampir 8 hari. Nanti di kabupaten mana? Sudahlah.
Tidak masalah apakah itu daerah kaya atau daerah miskin selama saya bisa menjadi wakil kepala biro. Dering, dering, dering. Telepon Dong Suebing berdering. Dia mengambilnya dengan penuh semangat. Hah, itu ibunya. Halo, Xiao Bing. Apakah kamu sudah bangun? Saya baru saja bangun dan masih belum menyikat gigi. Apakah kamu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini? Jaga kesehatanmu, dan jangan jatuh sakit. Setelah mengomel beberapa saat, Ibu Dong Suebing, Luan Xiaoping, berkata dengan bangga. Xiaobing, saya memberitahu kerabat kami tentang promosi Anda, dan mereka semua tidak mempercayai saya. Mereka bersikeras saya berbohong. Hahaha, hanya keluarga bibi kedua yang percaya padaku. Mereka bahkan mengundang saya ke tempat mereka untuk makan malam. Mereka bahkan memujimu. Dong Suebing tertawa. Apa yang bisa dibanggakan? Anda menjadi wakil kepala seksi di usia yang sangat muda. Mengapa kamu tidak boleh bangga? Hehe, Bu, saya mungkin akan dipromosikan lagi. Dong Suebing telah menyimpan rahasia ini selama berhari-hari dan tidak berani memberitahu siapapun. Namun setelah mendengar suara ibunya, dia tidak bisa menahan diri untuk menceritakan rahasia ini padanya. Hah, Dong Suebing berdehem dan berkata dengan lembut. Masih belum bisa dipastikan dan masih dirahasiakan. Saya akan memberitahu Anda setelah perintah resmi keluar. Ah, apa yang terjadi? Beritahu saya, mengapa kamu dipromosikan lagi? Karena anakmu mampu. Hahaha, saya tidak bisa berkata banyak sekarang, tapi saya harus pergi ke tingkat akar rumput. Semuanya belum dikonfirmasi, dan saya akan menghubungi Anda setelah saya menerima postingan saya. Ibu Dong Suebing menangis. Kamu anak yang baik, kamu hebat. Dong Suebing tertawa. Bu, bisakah ibu berhenti menangis? Aku takut kamu menjadi begitu emosional. Setelah mengobrol beberapa menit, Dong Suebing menutup telepon. Dia menyenandungkan sebuah lagu saat dia pergi mandi. Dia memikirkan bagaimana dia akan mendapatkan pujian ketika dia ditempatkan di tingkat akar rumput. Pekerjaan di Biro Akar Rumput Keamanan Publik sangat berbeda dengan kantor urusan umum. Meskipun Dong Suebing memiliki banyak kontribusi di cabang distrik barat, banyak dari penghargaannya tidak dapat didokumentasikan dalam arsip pribadinya. Misalnya, memberikan obat untuk Menteri Lui dan menyelesaikan kesalahan penangkapan keponakan Kepala Jiang. Inilah sebabnya dia perlu mendapatkan prestasi praktis ketika ditempatkan di Biro Akar Rumput. Dering, dering, dering. Itu adalah telepon Dong Suebing lagi. Dong Suebing menyeka wajahnya dengan handuk dan berlari keluar untuk mengambil ponselnya. Dia melihat ide penelepon dan berdehem dengan penuh semangat. Halo, Kakak Xie. Haha, Xiao Dong, apakah kamu masih tidur? Tidak, aku sudah bangun. Oke, saya harap saya tidak mengganggu Anda. Haha, soal transfermu sebenarnya aku tidak berdaya untuk membantu. Pasalnya, ini melibatkan dua instansi. Orang yang kukenal mungkin punya wewenang untuk membantu, tapi aku tidak bisa meminta bantuan mereka karena keluargaku. Ini terlalu rumit, itu sebabnya saya meminta bantuan kakek saya. Karena ingin ke akar rumput, pemindahannya harus melalui banyak departemen dan lembaga. Hanya setelah kakek saya memberi lampu hijau, barulah saya dapat menggunakan koneksinya untuk membantu Anda. Sekarang, semuanya harus diselesaikan. Meskipun kakekku merasa kamu masih terlalu muda tapi dia setuju. Baiklah, Wakil Kepala Biro, Dong Suebing sangat gembira. Terima kasih, Kakak Xie. Terima kasih banyak. Berhentilah mengatakan ini. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan kamu menyelamatkan hidupku. Haha, tapi kakekku mendengar bahwa kamu telah menyelamatkan hidupku, dan dia ingin bertemu denganmu. Menurutku ini juga bagus untuk karirmu, jadi aku bantu kamu setuju. Baiklah, kamu harus libur hari ini. Tunggu aku di rumah. Aku akan menjemputmu dan pergi ke tempat kakekku, oke? Ah, temui kakek Xie Huilan. Dong Suebing panik. Hah, saudari Xie, haruskah aku memakai jas? Tidak dibutuhkan. Haha, pakaian santai tidak masalah. Kasual, apa maksudnya santai? Xie Hao berteriak, apakah kamu tahu siapa kakekku sebelum? Xie Huilan dapat memasuki pemerintahan pusat pada usianya dan memiliki wewenang untuk mengatur pemindahan Dong Suebing ke lembaga lain. Selama percakapan mereka, dia juga mengungkapkan beberapa latar belakangnya. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa kakeknya bukanlah orang biasa.
Dia mungkin mantan pejabat tinggi pemerintah atau bahkan wakil Perdana Menteri. Merupakan keajaiban jika Dong Suebing tidak merasa gugup saat bertemu dengannya. Dong Suebing menyeka keringat di dahinya dan bertanya dengan hati-hati. Kalau begitu apakah saya perlu membawa beberapa hadiah? Kakek saya tidak membutuhkan hadiah apapun. Mungkin kamu bisa mendapatkan buah-buahan. Hah, buah-buahan. Tidak apa-apa. Kakekku tidak akan senang jika kamu membawa sesuatu yang mahal. Haha, tahukah kamu cara bermain catur? Seberapa baik kamu bermain catur? Dong Suebing berhenti sejenak. Saya tahu catur, keterampilan saya bisa dianggap di atas rata-rata. Itu akan berhasil. Kakek saya suka bermain catur. Jika Anda pandai catur dan bisa bermain dengannya, itu jauh lebih baik daripada memberinya hadiah. Baiklah. Setelah menutup telepon, jantung Dong Suebing berdebar sangat kencang. Dia berlari ke lemarinya dan memeriksa semua pakaiannya. Pada akhirnya, dia mengenakan jas hitam. Dia kemudian berlari ke kamar mandi untuk mencukur dan memotong kuku jarinya. Tapi dia masih khawatir. Dia segera mencuci rambutnya dan berusaha tampil secerdas mungkin. Setelah puas dengan penampilannya, dia turun untuk membeli beberapa buah. Jalan Heping Utara. Dong Suebing tidak menunggu telepon Xie Huilan di rumah. Ini terlalu tidak sopan. Dia membawa sekantong buah-buahan dan menunggu di pinggir jalan, menunggu Audi Xie Huilan muncul. Setelah beberapa saat, Audi Xie Huilan berhenti di pinggir jalan, dan Dong Suebing dengan cepat naik ke kursi penumpang depan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.